Setelah sekian lama, kasus pinjol bermoduskan investasi bodong kembali mencuat. Di mana kali ini ratusan mahasiswa menjadi korban. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 300 mahasiswa terjebak pinjol dengan iming-iming investasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, modus kali ini memang berbeda, di mana pelaku menawarkan pinjol dengan modus investasi. Di investasi legal, ini termasuk baru tentunya, di mana penipuan ini dilakukan oleh pelaku toko online, di mana toko online ini menjanjikan masyarakat untuk mendapatkan bonus atau komisi 10% untuk setiap transaksi yang dilakukan di toko online ini. Dan juga masyarakat diminta untuk meminjam secara online. Dan pelaku ini menjanjikan akan membayar semua cicilan yang dilakukan oleh para peminjam ini tentunya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa masyarakat kita yang jadi korban tentu tertarik karena adanya komisi 10% dan cicilan pinjaman dilakukan atau dibayar oleh pelaku ini. Namun yang menjadi perhatian kita adalah bahwa masyarakat yang menjadi korban ini diminta oleh pelaku untuk memberikan informasi bahwa barang sudah diterima dalam perdagangan ini ya, walaupun barangnya tidak diterima. Nah, ini yang menjadi kelihatannya baru ya di kita ya. Ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor harus berurusan dengan petugas kepolisian karena tidak mampu membayar pinjol. Menurut Sobat Kata Data, apa sih yang membuat mahasiswa gampang tergiur pinjol? Kenapa terjadi? Yang pertama memang adanya kebutuhan dana di masyarakat kita ya, yang tentu sangat mendesak dan diupayakan mencari dari berbagai sumber, dan kebetulan ada pelaku yang menawarkan keuntungan-keuntungan tersebut dan dana yang cepat itu tadi, sehingga mereka sangat tertarik karena ada komisi atau cashback 10%. Kasus pinjaman online di Bogor berawal dari tawaran sejumlah investasi dengan return hingga 10%. Namun para pelaku menawarkan mahasiswa untuk wajib membayar dengan melakukan pinjaman online terlebih dahulu. Namun sayangnya hasil investasi yang dijanjikan tidak kunjung diberikan dan mahasiswa kini harus terjebak pinjol. Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan pada periode Januari hingga Oktober 2021, pinjaman online telah mencapai angka 27,9 triliun rupiah. Jumlah ini juga terus diprediksi akan terus meningkat setiap bulannya. Pada September 2022, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan penyaluran pinjaman online di tanah air tercatat meningkat hingga 36,67% secara tahunan. Menurut Sobat Kata Data, apa sih yang membuat pinjol sangat tinggi peminatnya? Karena pergaulan kali ya, terus kayak sekarang kan banyak banget barang-barang branded yang bagus, terus banyak banget activity yang mau dilakuin, jadi kayak lebih butuh banyak uang. Mungkin karena butuh uang cepat dan pendaftarnya itu kan sangat gampang banget, cuma pakai KTP. Mungkin karena kepepet ya, butuh dana cepat gitu, yang segera nggak punya pilihan lain mungkin. Dari data yang dihimpun oleh tim Data Box Kata Data, ada sejumlah alasan kenapa pinjol hingga tawaran investasi bodong memang tidak pernah sepi peminat. Motivasi utama masyarakat melakukan pinjaman melalui pinjaman online adalah karena terlilit hutang. Angka ini menjadi motivasi tertinggi. Kemudian, selain itu, alasan masyarakat melakukan pinjaman online adalah karena masalah ekonomi serta untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Maraknya pinjol ilegal atau jebakan investasi bodong membuat OJK meminta masyarakat serta mahasiswa agar berhati-hati saat menerima tawaran, baik itu pinjol atau iming-iming investasi. Nah, mahasiswa tahu nggak ya bedanya pinjol legal dan ilegal? Dicek dulu apa dia terintegrasi dengan OJK gitu, dengan lembaga pemerintahan yang udah ada. Mungkin dicek dulu kali ya, dia ini benar-benar terdaftar atau enggak, bener nggak, legal nggak. Dia investasinya itu jelas dan terdaftar di OJK,
dan returnnya juga gede, itu sih tertarik aja. Kami selalu mengatakan edukasi ke masyarakat itu dengan kenali 2L, legal dan logis. Jadi kalau ada penawaran investasi dengan iming-iming imbas tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau nggak ada izinnya, jangan diikuti. Logis artinya rasionalitas imbal hasil. Tidak rasional contohnya, toko online memberikan komisi ke kita 10% dari setiap transaksi, padahal dia sendiri mungkin tidak dapat 10% dari setiap transaksi, kan gitu. Jadi legal dan logis. Nah, sampai saat ini pinjaman online atau pinjol maupun investasi bodong terus bertebaran di mana-mana. Namun, sebelum melakukan transaksi, ada baiknya kita pilah-pilih serta cek kantong terlebih dahulu agar kita tidak terjerat lilitan pinjol dan aman dari tawaran investasi bodong.